Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubari'u nafsi Inna nafsa la'ammaratun bisu. Bapak ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat serta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita masih bisa melakukan segala aktivitas kita dalam keseharian kita. Kita masih mampu berbuat kebaikan, masih mampu menjalankan perintah Allah, masih mampu menghindari segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita tasarrufkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kehadapan junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya di dalam diri setiap manusia itu terdapat dua kekuatan yang senantiasa berusaha berlomba-lomba untuk saling menundukkan. Yang pertama kekuatan akal, dan yang kedua kekuatan nafsu. Jika akalnya mampu ditundukkan oleh nafsunya, maka akan mampu merubah kedudukan seorang raja menjadi seorang hamba sahaya. Akan tetapi sebaliknya, jika nafsunya mampu ditundukkan oleh akalnya, maka dia akan mampu merubah seseorang yang berkedudukan sebagai seorang hamba sahaya menjadi seorang raja di raja. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baru saja kita melewati bulan suci Ramadan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa 1 bulan lamanya. Tujuannya hanya satu, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan kita hamba-hamba yang mampu menundukkan hawa nafsu kita. 1 bulan lamanya kita ditempa oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu mengekang hawa nafsu kita. Dan hendaknya ini kita jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk menempuh bulan-bulan di luar Ramadan. Karena sesungguhnya orang yang mulia akan jatuh ke dalam jurang kehinaan jika mereka tidak mampu menundukkan hawa nafsunya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang rendah, orang-orang yang berada dalam kehidupan yang hina, tapi mereka mampu menundukkan hawa nafsunya, mereka akan memiliki derajat yang tinggi, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah khususnya, dan akan mampu menjadi orang yang mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Hasan bin Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbani, ulama yang hidup di abad ke-13 Hijriah, menjelaskan bahwa sesungguhnya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu dan akal, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Kemudian akal pun berbalik. Kemudian Allah berfirman kembali, "Wahai akal, kemarilah engkau menghadap," kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akal pun segera bergegas menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada akal, "Wahai akal, siapakah aku dan siapakah engkau?" Akal dengan spontan menjawab,
engkau adalah Allah Tuhanku, dan aku adalah hambamu yang lemah dan dhaif. Kemudian Allah berfirman kepada akal, sungguh aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada dirimu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu. Dan sama hal seperti tadi Allah bertanya, wahai nafsu, berbaliklah engkau. Akan tetapi nafsu diam, seribu bahasa. Dia tidak ingin membalikkan tubuhnya. Dia tidak mendengar seruan Allah yang menciptakannya. Kemudian Allah berfirman kembali kepada nafsu, wahai nafsu, menghadaplah engkau kemari. Nafsu pun seperti itu. Nafsu diam saja, tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Karena kepongahan nafsu ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan nafsu ini ke dalam neraka selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun nafsu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam neraka. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu pun menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Allah siksa lagi nafsu selama 1000 tahun. Allah masukkan lagi nafsu ke dalam neraka Jahannam. Setelah 1000 tahun kemudian nafsu diangkat dan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Kemudian Allah masukkan kembali ke dalam neraka selama 1000 tahun. Dan kemudian setelah 1000 tahun Allah angkat kembali dari dalam neraka. Kemudian ditanya lagi kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Barulah nafsu menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, karenanya mari kita berhati-hati dengan tipu daya hawa nafsu ini. Karena sungguh jika kita perhatikan, jika kita lihat orang yang hidup di zaman ini, banyak yang mereka memperturutkan hawa nafsunya. Mereka mengorbankan dirinya, menjerumuskan dirinya ke dalam hawa nafsunya, hingga tidak sedikit orang-orang yang mulia jatuh ke dalam jurang kehinaan, dan sedikit orang-orang yang mulia kemudian rendah kedudukannya, bahkan nista di mata manusia, bahkan lebih nista di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak mampu menundukkan nafsunya. Karena marilah kita jadikan Ramadan sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Kita jadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang mampu menundukkan hawa nafsu kita. Kita jadikan akal kita agar kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsu kita dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.